Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang coronavirus. Mungkin sebagian orang sudah tahu tentang virus ini. Virus yang menjadi pandemi global saat ini sudah menginfeksi banyak orang di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri pun sudah banyak yang terinfeksi. Lalu sebenarnya apa sih coronavirus itu? Baiklah. Jadi, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Pada manusia sendiri, virus ini dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan coronavirus jenis baru. Virus ini dikenal dengan nama coronavirus diseases 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19. Virus yang berbentuk bulat seperti mahkota dengan diameter 100-120 nanometer ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penularan dan penyebaran virus corona memanglah sangat cepat. Lalu, melalui apa saja penularan ini dapat terjadi? Nah, penularan virus ini dapat terjadi melalui yang pertama, kontak fisik, yang kedua, droplet atau cipratan batuk dan bersin, dan yang ketiga, menyentuh benda atau hewan yang terinfeksi. Lalu, bagaimana gejala-gejala jika kita terserang atau terinfeksi virus tersebut? Nah, gejala-gejala jika kita terinfeksi virus corona adalah yang pertama, kita akan mengalami bersin-bersin. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, demam. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, sesak napas. Dan yang keenam, letih dan lesu. Nah, jika kita mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah periksakan kesehatan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nah, kita sudah tahu bagaimana penularan dan penyebaran virus corona dan juga gejala-gejala yang terjadi apabila kita positif terinfeksi virus corona. Lalu, bagaimana upaya pencegahan yang dapat kita lakukan? Nah, jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona adalah yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun, memakan makanan yang bergizi, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, menghindari keramaian untuk sementara waktu, jaga jarak jika Anda berada di luar rumah, memakai masker jika Anda pilek dan batuk. Lalu, jika Anda mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, bersin-bersin, sesak napas, segera pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah juga telah mengimbau masyarakat untuk mengkarantina diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kenapa harus 14 hari dan tujuannya itu apa sih? Jadi, tujuan utama dari karantina 14 hari di rumah adalah untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Lalu, apa saja sih yang terjadi selama 14 hari? Nah, misalkan saya terpapar atau terinfeksi virus corona, maka pada hari pertama saya akan mengalami bersin-bersin. Kenapa bersin-bersin? Karena imun yang ada di dalam tubuh berusaha untuk mengeluarkan virus. Nah, jika hari kedua virus masih belum keluar, maka pada hari kedua kita akan mengalami pilek. Itu pun sama. Kenapa? Karena imun yang ada di dalam tubuh terus berusaha untuk mengeluarkan virus. Apabila virus tersebut kuat dan masih bisa masuk ke dalam tubuh, maka pada hari ketiga sampai hari ke-6 kita akan mengalami demam. Hal tersebut terjadi karena antibodi yang di dalam tubuh kita belum terbentuk. Lalu pada hari ke-7 antibodi baru mulai terbentuk. Dan pada saat hari ke-8 sampai ke hari 13 antibodi terus terbentuk dan akan mencapai puncak pada hari ke-14. Pada hari ke-14 antibodi yang telah mencapai puncak otomatis akan mampu membunuh virus yang sudah ada di dalam tubuh kita sehingga kita dapat dinyatakan pulih dari infeksi virus tersebut. Nah,
Lalu bagaimana jika kita terinfeksi virus yang sama kemudian hari? Tenang, antibodi yang ada dalam tubuh kita yang sudah terbentuk akan otomatis membunuh virus dalam jangka waktu hanya 24 jam. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi jika kita akan terpapar atau terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan selama masa karantina, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa agar epidemi ini cepat berakhir. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.